Perang baru saja meningkat ke tingkat tertingginya dan Rusia tertangkap basah berbohong tentang kesepakatan damai. Kejutan besar dimulai dengan pembalikan besar-besaran. Amerika Serikat kini mencabut larangan Ukraina memakai rudal Atakum buatan Amerika untuk menyerang target militer di Rusia. Rekaman beredar secara online yang mengonfirmasi serangan sukses terhadap pangkalan militer Rusia di Brozhnev. Respons Kremlin atas hal ini hanyalah kepanikan dan tipu daya politik. Hanya beberapa jam setelah serangan itu, para politisi Rusia mulai dengan lantang mengklaim bahwa ada rencana perdamaian rahasia yang telah disepakati dengan Amerika Serikat untuk memaksa Ukraina menyerahkan Donbas. Inilah masalahnya. Semuanya bohong. Seluruh operasi ini adalah upaya putus asa dari utusan Rusia, Kirill Dmitriev, untuk memanipulasi Amerika Serikat dan menghentikan putaran sanksi berikutnya. Inilah momen ketika perang berubah dari eskalasi militer menjadi perang informasi secara terang-terangan. Mari kita mulai dengan mimpi buruk terburuk Putin. Militer Ukraina baru saja mengatakan bahwa mereka sekarang menggunakan rudal Atakum buatan dan pasokan Amerika untuk menyerang target militer di dalam Rusia. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya secara terbuka, terutama karena Amerika Serikat telah membatasi Ukraina untuk menggunakannya di dalam Rusia. Nah, sekarang sepertinya pembatasan itu sudah dicabut dan orang Rusia tidak senang dengan hal itu. Lihatlah seperti apa suara langit Rusia sekarang. Rekaman yang beredar secara online mengonfirmasi serangan sukses yang dilakukan oleh rudal Ukraina di pangkalan militer Baltimore di Brozhnev. Saya tahu Baltimore gila, tapi tidak sepanik ini. Video itu memperlihatkan penyebaran amunisi klaster di atas pangkalan udara, menandakan urutan detonasi berhasil saat serangan. 4 jejak asap yang terlihat di ketinggian menandai saat tepat ketika hulu ledak klaster terbuka, melepaskan submunisinya yang kemudian turun menuju area target. Sekarang Ukraina juga telah mengonfirmasi bahwa ini adalah serangan yang berhasil. Tapi sayangnya, saya benar-benar sedih untuk melaporkan hal itu. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah menembak jatuh 4 rudal Ukraina yang menyerang pangkalan militer. Ini adalah Kementerian Pertahanan yang sama yang mengklaim menembak jatuh drone Ukraina setiap malam. Meskipun kita melihat kilang-kilang minyak terbakar, tapi sekali lagi, kenapa mereka harus berbohong sekarang, bukan? Ya, kamu tahu situasinya, dan aku yakin kamu pernah mengalaminya ketika kamu terlalu sering berbohong dan akhirnya tanpa sengaja membongkar kebohonganmu sendiri. Nah, itulah yang terjadi di sini. Kamu mengerti? Setelah Kementerian Pertahanan mengklaim bahwa mereka berhasil menembak jatuh ke-4 rudal penyerang, media Rusia mulai mencari-cari puing-puing dari serangan tersebut. Saat mereka mempublikasikan foto-foto ini online, ada hal menarik yang bahkan disadari propagandis Rusia. Dan inilah yang mereka katakan. Lihat, foto-foto ini menunjukkan badan rudal Atakum yang tanpa hulu ledak dan tanpa tanda-tanda kerusakan dari sistem pertahanan udara. Ini terlihat seperti badan rudal Atakum yang berhasil ditembakkan dengan benar. Ini tidak terlihat seperti sesuatu yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Rusia. Dan lihat, Kementerian Pertahanan Rusia pasti sudah tahu hal ini jika mereka memiliki komandan militer yang kompeten. Izinkan saya jelaskan maksud saya. Anda tahu, pertahanan udara Rusia seperti S-300 dan S-400. Nah, interceptor itu sebenarnya akan menghadang target rudal balistik di ketinggian yang jauh lebih tinggi daripada yang diklaim Rusia. Mereka mengklaim video di layar dan asap di langit Rusia adalah pertahanan udara Rusia menembak jatuh rudal. Padahal bukan begitu cara kerja pertahanan udara mereka. Dan selain itu, dalam video ini, audionya jelas menangkap suara munisi klaster yang sedang dilepaskan. Itu tidak merekam pertahanan udara yang mengenai sebuah rudal. Dan sekali lagi, penting untuk menunjukkan bahwa rekaman ini direkam dan dipublikasikan oleh warga kota. Saya tidak yakin mereka memanipulasi gambar ini agar Rusia terlihat buruk.
Apa yang akan kalian lakukan jika terjebak di lahan parkir? Yah, kalian tahu, kalian menggandakan taruhan, kalian melipat gandakan, dan kalian terus maju di kesempatan keempat. Nah, itulah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Mereka membawanya selangkah lebih jauh. Untuk membuktikan mereka militer terkuat kedua di dunia, mereka menyatakan tidak hanya menghentikan 4 serangan itu, mereka bahkan membalas ke sisi peluncuran dan membunuh semua anggota kru yang benar-benar meluncurkan rudal ATACAM ini. Untuk mendukung pernyataan mereka, Rusia kali ini merilis video serangan. Video tersebut menunjukkan serangan yang terjadi seperti yang dijanjikan oleh Kementerian Pertahanan di Rusia. Satu-satunya masalah adalah video tersebut sebenarnya berasal dari 14 bulan yang lalu. Bagaimana kita tahu bahwa itu berasal dari 14 bulan yang lalu? Jadi, ketika kamu melakukan pencarian balik, kamu akan menemukan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia sendiri yang mempostingnya 14 bulan yang lalu. Kini banyak orang di internet menertawakan dan menyebut Rusia kembali ketahuan berbohong. Menurut saya, itu bukan masalahnya. Video ini menunjukkan kru yang menembakkan rudal 2 hari lalu sebenarnya sudah dibunuh Rusia 14 bulan lalu. Jadi kalau itu bukan militer terkuat kedua di dunia, saya tidak tahu lagi apa. Siapa yang menembakkan rudal jika kru sudah mati? Siapa juga yang bertanya itu? Kamu tahu, Putin punya nuklir, aku janji. Itu bukan aku jujur. Sebenarnya propagandis Rusia yang menanyakan pertanyaan itu. Ini buktinya. Saluran telegram Rusia ini benar-benar kesal karena Kementerian Pertahanan Rusia ketahuan. Dia melanjutkan dengan berkata, sulit dijelaskan mengapa Kementerian Pertahanan merilis semua rekaman kekalahan itu. Berapa banyak penipuan dan kesalahan dalam laporan serta pernyataan lain. Ya Tuhan, dia bertanya hal yang tak seharusnya. Tapi tentu saja kami ingin mendengar penjelasan yang jelas dari beberapa pejabat resmi yang jelas. Kamu benar-benar harus tahu bagaimana cara membuat kesalahan seperti ini. Tidak pernah terlambat untuk mengakui kesalahanmu dan tidak mengulanginya lagi. Saya rasa Rusia tidak percaya pada pengakuan kesalahan, setidaknya bukan para pemimpin yang mereka miliki saat ini. Putin kembali membangun patung Stalin dan menyebutnya pemimpin hebat. Jadi ya, ngomong-ngomong soal berbohong, kemarin benar-benar hari yang luar biasa. Ternyata Amerika Serikat dan Rusia telah sepakat pada sebuah perjanjian damai. Dan itu berasal dari sumber Rusia. Selain itu, mereka mengklaim bahwa tidak perlu melibatkan Ukraina dalam hal ini. Jadi ya, ini benar-benar berita besar. Jadi, biar saya jelaskan semua detailnya. Semua ini dimulai kemarin pagi ketika mulai muncul laporan bahwa kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia bisa tercapai secepat minggu ini. Ini jelas terdengar menarik, setidaknya begitu. Lalu kami mendapat pembaruan ini dari Axios. Sekarang, perhatikan komentar dari Steve Witkoff karena kita akan kembali ke situ nanti. Tapi pertama-tama, mari kita lihat apa pembaruan ini. Dalam artikel ini, Axios mengklaim bahwa utusan Amerika Serikat Steve Witkoff dan utusan Rusia Kirill Dmitrov telah menyetujui rancangan rencana perdamaian. Menurut utusan Rusia yang langsung berbicara dengan reporter untuk artikel ini, dia menyatakan hal ini akan menangani konflik Ukraina, memulihkan hubungan Amerika Serikat-Rusia, dan mengatasi kekhawatiran keamanan Rusia. Sekarang, saya sebenarnya ingin mengingatkan semua orang bahwa tidak ada drone atau rudal yang terbang ke Rusia sampai Putin memulai invasi ini. Saya rasa hanya Putin yang bisa mudah mengatasi kekhawatiran keamanan Rusia. Namun, saya terlalu logis untuk dimengerti orang Rusia. Kembali ke artikel tadi, laporan ini mengejutkan banyak orang karena seolah-olah Amerika Serikat memaksakan rencana ini kepada orang-orang Ukraina. Selama itu semua, Ukraina sebenarnya tidak pernah dilibatkan dalam merumuskan rencana perdamaian ini. Artikel itu membuatnya terlihat seolah-olah Amerika Serikat telah menyerah pada setiap tuntutan Rusia, dan sekarang mereka mencoba memaksakan tuntutan itu kepada orang-orang Ukraina. Tapi sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa satu-satunya orang yang benar-benar dikutip dalam artikel ini adalah seorang propagandis Rusia. Jadi, kita perlu menerima ucapannya dengan sedikit ragu. Nah, tak lama setelah itu, Financial Times merilis lebih banyak detail tentang rencana tersebut. Menurut Financial Times, rencana itu termasuk memangkas setengah kekuatan tentara Ukraina, menyerahkan beberapa senjata, dan menyerahkan Donbas. Tentu saja, Zelensky tidak senang dengan ini.
Ketika saya melihat artikel itu, ada beberapa komentar dari seorang pejabat Rusia yang anonim, tapi saya rasa kita semua bisa menebak siapa pejabat anonim itu. Teman lama kita, Kirill. Namun, ini berlanjut karena beberapa menit setelah laporan Financial Times, kami mendapat detail tambahan dari The Economist. The Economist menyebut, Rusia meminta Ukraina mengurangi tentaranya hingga 25 kali lipat. Artinya, tentara Ukraina akan tinggal 40% dari jumlah sekarang. Rusia juga menolak keberadaan pasukan dan pesawat diplomatik asing di Ukraina yang menjadi tuntutan menarik. Saya penasaran kenapa orang Rusia menginginkan itu. Mungkin mereka ingin terus menembakkan rudal balistik yang menghancurkan apartemen-apartemen Ukraina. Selain itu, Rusia ingin melarang Ukraina memiliki senjata jarak jauh yang dapat menjangkau Moskow dan Saint Petersburg. Dan tentu saja, Rusia ingin Ukraina menyerahkan Donbas. Semakin lama, kita semakin banyak mengetahui tentang seluruh rencana ini. Ini tampaknya bukan seperti rencana perdamaian, melainkan lebih seperti penyerahan diri Ukraina. Tapi sekali lagi, hanya untuk mengingatkan semua orang, sebagian besar detail ini kemungkinan besar berasal dari Kirill Dmitriev. Disinilah kita kembali ke cuitan asli, karena ketika semua ini dimulai, Steve Witkoff sebenarnya secara tidak sengaja membalas laporan asli itu, mengatakan bahwa mereka pasti mendapatkan ini dari kakak, di sini maksudnya Kirill. Sepertinya Witkoff mencoba mengirim pesan ini ke seseorang, lalu langsung menghapusnya. Sekarang saya ingin memberi sedikit konteks. Pada akhir Oktober, Kirill datang ke Amerika Serikat. Dia melakukan tur nasional, di mana dia tampil di hampir setiap stasiun berita. Terus diulang bahwa ekonomi Rusia tidak terdampak dan sanksi tidak merugikan ekonomi. Meskipun dia datang ke sini hanya sehari setelah Presiden Trump mengumumkan sanksi barunya, jadi ya, dia benar-benar memberitahu semua orang bahwa sanksi itu sama sekali bukan masalah besar. Namun, selain menyebarkan informasi salah di berita Amerika Serikat, dia juga bertemu Steve Witkoff di Miami, dan tampaknya mereka mengadakan sesi 3 hari untuk merumuskan rencana perdamaian ini. Dan sepertinya detail-detail yang muncul adalah sesuatu yang mereka sepakati selama maraton 3 hari ini. Sekarang, secara pribadi, saya bukan penggemar terbesar Steve Witkoff sejak awal, dan saya yakin perasaan itu juga berlaku sebaliknya. Dia mungkin bukan penggemar utama saya. Namun, Steve Witkoff pernah memberikan komentar kontroversial tentang Ukraina sebelumnya. Sebenarnya, dia tidak tahu semua wilayah yang sedang dia bicarakan, dan dia juga mengatakan bahwa semua wilayah itu adalah yang diinginkan Rusia. Ukraina sebaiknya menyerah karena wilayah tersebut sudah masuk konstitusi Rusia, sehingga Ukraina tak berhak atasnya. Itu benar-benar tidak masuk akal. Namun, dari komentar sebelumnya, saya percaya Steve Witkoff mungkin terlibat membuat poin-poin ini. Namun, tampaknya tak ada pejabat lain di pemerintahan Trump yang benar-benar setuju dengan hal ini, setidaknya dari info yang kita punya sejauh ini. Tadi malam, Sekretaris Negara Marco Rubio membuat pernyataan yang seolah menegaskan hal itu. Ini bukan rencana Amerika Serikat yang didorong pemerintah Amerika Serikat ke Ukraina, tapi yang dia katakan, mengakhiri perang kompleks dan mematikan seperti di Ukraina perlu pertukaran ide serius dan realistis. Untuk mencapai perdamaian langgeng, kedua pihak harus menyetujui konsesi sulit namun perlu. Karena itu, kami terus mengembangkan daftar ide untuk mengakhiri perang ini, berdasarkan masukan dari kedua pihak dalam konflik. Sekarang, banyak orang melihat pernyataan ini dan mereka mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah pernyataan di mana Marco Rubio mencoba menjauhkan pemerintahan dari apa yang telah diberitakan. Artinya, Amerika Serikat tidak mencoba memaksakan rencana ini kepada Ukraina. Faktanya, ini hanyalah salah satu rencana yang sedang dikerjakan oleh Amerika Serikat. Yang lebih mengejutkan sekarang adalah komentar dari Kremlin. Penting diingat, Kirill Dmitriev bukan bagian dari Kremlin. Dia sedang berusaha menjadi Menteri Luar Negeri Rusia. Dan itulah sebabnya istrinya yang sebenarnya sedang berusaha menyingkirkan Lavrov. Namun, itu cerita untuk video lain. Saat ini, juru bicara Putin, Peskov, menyatakan Rusia tidak mengetahui rencana perdamaian yang dilaporkan media Amerika Serikat. Jadi, ini tampaknya lebih merupakan rencana Witkoff Dmitry, bukan rencana Amerika Serikat Rusia. Sekarang, berbicara tentang Kirill Dmitriev, saya tidak akan berargumen mengapa kita tidak perlu memperhatikannya.
Saya biarkan pernyataan Menteri Keuangan Scott Bessent yang mewakili saya. Menurutmu apa yang terjadi jika dia pulang dan berkata, "Ya Tuhan, bagaimana jika dia mengatakan di televisi, ini mengerikan, Presiden Trump baru saja melakukan hal yang benar. Ini kampanye tekanan maksimum yang pasti berhasil." Margaret, apa yang akan dia katakan? Tentu saja ini yang akan dia katakan. Jika Anda melihat dan memeriksa setiap poin pembicaraan Rusia, mereka tampaknya selalu menggunakan kata-kata kami telah mengimunisasi ekonomi terhadap hal ini. Ya, mereka belum mengimunisasi ekonomi. Pendapatan minyak mereka turun 20% dari tahun ke tahun. Saya menduga bahwa ini bisa membuat pendapatan mereka turun lagi 20 atau 30%. Jadi Anda tahu, sekali lagi, Presiden Trump dikritik karena dianggap tidak berbuat cukup. Dia mengambil langkah berani ini, lalu Anda mengutip seorang propagandis Rusia. Sekarang, selama beberapa minggu terakhir, beberapa video kami telah didemonetisasi dan dibatasi. Mungkin karena YouTube tidak menyukai beberapa cuplikan yang kami tampilkan dari garis depan Ukraina. YouTube menganggap cuplikan perang tidak ramah bagi pengiklan, jadi mereka langsung membatasi videonya. Inilah alasan kami membuat platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Dengan begitu, kami dapat menyajikan liputan tanpa sensor tentang kejadian di Ukraina dan dunia. Jadi jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan hal-hal seperti ini, jika Anda adalah seseorang yang ingin mendukung jurnalisme independen, maka pastikan untuk bergabung. Kunjungi situs web kami dengan membuka basicsinsider.com. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau scan code QR di layar. Dengan bergabung, Anda akan bisa menonton banyak konten yang tidak bisa kami unggah di YouTube. Selain itu, Anda juga mendukung channel dan liputan kami. Terima kasih. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.